Baiklah, perkenalkan nama saya Jonathan L. Panjaitan. Saya dari kelas IT 4805 dengan NIM 103032430036. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas CLO3 kalkulus. Baik, untuk soal yang pertama, di mana fx continue di x sama dengan min 1 karena tidak terjadi loncatan atau perubahan mendadak. Lalu untuk B, fx maksudnya di mana ini fx tidak terdiferensial di x sama dengan min 1 karena terjadi patahan atau sudut yang tajam. Jadi fx itu continue di x sama dengan min 1, tetapi dan fx tidak terdiferensial di x sama dengan min 1. Oke, lalu kita lanjut ke B. Di mana fx continue di x sama dengan 0 karena tidak terjadi patahan, ya seperti yang tadi, tidak terjadi patahan maksudnya loncatan atau perubahan mendadak. Di x sama dengan 0. Lalu di sini fx itu tidak terdiferensial x sama dengan 0 karena terjadi patahan atau sudut yang tajam. Jadinya fx itu continue di 0 dan fx tidak terdiferensial di x sama dengan 0. Lalu lanjut ke C, di mana fx sama dengan 1,5
dimana ini kontinu karena tidak terjadi patahan, maksudnya lompatan atau perubahan secara mendadak. Lalu untuk fx sama dengan 1,5 itu terdiferensial karena tidak terjadi patahan atau sudut yang tajam. Jadi fx sama dengan 1,5 itu kontinu dan terdiferensial. Oke, lalu kita lanjut yang untuk D, di mana fx sama dengan 2 kontinu karena tidak terjadi seperti yang tadi, tidak terjadi lompatan atau perubahan secara mendadak. Lalu fx sama dengan 2 itu tidak terdiferensial karena terjadi patahan atau sudut yang tajam. Jadi fx sama dengan 2 itu kontinu, sedangkan fx sama dengan 2 itu tidak terdiferensial. Untuk yang nomor 2 kita akan saya jawab, dimana diberikan fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3x ditambah 2. Untuk soal diminta turunan fungsi fx, jadinya langsung saja fx sama dengan 3 maksudnya x pangkat 3 dikurangi 3x ditambah 2, jadinya fx sama dengan 3x kuadrat dikurangin 3. Oke, lanjut ke B. Lalu B itu dimana diminta kemiringan garis singgung di titik 1,0. Y sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3 x ditambah 2 di titik 1,0, yang dimana ini artinya titik singgung. Lalu kita jadi yang ini x dan ini y, jadi langsung saja kita MGS, dimana MGS sama dengan dy per dx 2,0 sama dengan 3x pangkat 3 dikurangi 3 sama dengan 3 kali 1 pangkat 3 dikurangi 3, jadi sama dengan hasilnya 0. Jadi
kemiringan garis singgung di titik 1,0 itu hasilnya adalah 0. Lanjut yang ke C, dimana yang C ini kita diminta untuk persamaan garis singgung di titik 1,0. Jadi dimana rumusnya itu Y dikurangi Y1 sama dengan MGS dalam kurung X dikurangi X1, jadinya ini Y dikurangin 0 sama dengan 0x dikurangi 1. Oke. Jadi Y sama dengan 0. Atau ini juga disebut garis datar. Lanjut yang untuk D, di mana kita diberikan persamaan garis normal di titik 1,0. Oke, jadi kita tulis MGN sama dengan MGN itu min 1 per MGS, jadi sama dengan min 1 per 0. Nah, dikarenakan MGS nya ini 0, jadi MGN itu tidak ada. Dan jadinya itu PGN sama dengan Y dikurangin Y1 sama dengan MGN X dikurangi X1 1 itu juga tidak ada. Oke, untuk soal yang A, 3A kita diminta untuk ditanya kapan benda tersebut bergerak naik. Baik, jadi kita tulis dulu soalnya, dimana fx sama dengan 1 per 3 x pangkat 3 dikurangi 1 per 2 x kuadrat dikurangi 2x ditambah 1. Oke, jadi kita lakukan turunan. Jadi fx x sama dengan x kuadrat dikurangin x dikurangin 2. Oke, lalu kita cari titik pemecah, dimana ini kita faktorkan sebagai x min 2 terus x plus 1. Oke, jadi titik pemecahnya itu ada di x sama dengan 2 dan x sama dengan min 1. Oke, lalu kita masukkan ke garis interval begitu, dimana ini kita ibaratkan 0 1 ini 2. Oke, lalu ini dimana jadi min, ini plus dan ini plus. Jadi benda tersebut bergerak naik pada interval dari negatif tak hingga 0,1 atau 2 hingga tak hingga. Oke, lalu kita ditanya untuk kapan benda tersebut bergerak turun. Jadi kita di sini udah dapat dari di sini itu bergerak naik, jadi kita juga dapat bergerak turun. Jadi benda tersebut bergerak turun pada interval tif 1 hingga 2. Lanjut untuk soal yang C, kapan lintasan dari benda tersebut cekung ke atas. Oke, jadi tadi C itu f aksen x sama dengan x kuadrat dikurangi x dikurangi 2, lalu f double aksen x sama dengan
2x dikurangi 1. Lalu dimana 2x dikurangi 1 ini sama dengan 0, jadinya 2x sama dengan 1, x sama dengan setengah. Dan setengah ini juga adalah titik pemecahnya. Lalu untuk soal berikut maksudnya kita tuliskan di intervalnya, jadinya nih setengah berarti setengah. Lalu ini nih 15. jadi 20. fx cekung ke atas pada interval 35. setengah hingga tak hingga. Oke. Untuk yang C sudah selesai. Oke, lalu lanjut yang ke D, dimana kita tadi udah mendapatkan yang cekung ke atas. Untuk yang D fx cekung ke bawah. Telepon kemarin penganak dengan maksud pinjam kunci kos yang Jordan tidur situ Pada interval negatif tak hingga setengah. Oke. Oke, lalu kita untuk soal D, kita dapatkan dimana fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 dikurangi setengah x kuadrat dikurang ini 2x tambah 1 sama dengan browse kemana kamu nyimpan itu. Oke, jadi ini sama dengan min 1/3 dikurangi setengah ditambah 3. Lalu bawahnya. Nah, itu. oke, jadi ini di per 6 gimana min 2 dikurangi 3 ditambah 18 jadinya 13/6. Jadi fx memiliki titik maksimum pada interval min 1 13/6. Oke, lalu sekarang kita akan mencari untuk titik minimumnya. Ini f2 sama dengan 1/3 dan nyetekan yang kira-kira tahu pemain mangan ini sekarang udah ada yang berhasil ini aku saja ini jadinya 8/3 dikurang 2 dikurang 3 per 3 dikurangi 5 sama dengan 8 dikurangi 15/3.
Jadi nilai fx memiliki titik Enggak. Iya kan? interval 2-7/3. Oke, lanjut untuk soal yang F, di mana tentukan pada titik mana benda tersebut berbelok. Jadi f aksen x sama dengan 2x dikurangi 1, 2x dikurangi 1 sama dengan 0, di mana 2x itu sama dengan 1, jadi x sama dengan 1/2. Oke, jadi selanjutnya f setengah, terus kita kali sama dengan 1/3. 1/2 pangkat 3 dikurangi setengah kali di Sumatera dari setengah mulai pangkat berapa ini tadi ya, sebentar. Ada catatan tadi, pangkat 2 dikurangi 2 dalam kurung setengah ditambah 1, ini sama dengan nang Bali. per 8 sama dengan 0 sama dengan min 2/24 sama dengan min 1/12. Jadi fx memiliki Nyete kok, sama kalian lagi gue nyete. titik belok pada interval setengah, min 1/12. Oke, selesai. Sekian tugas video CO kalkulus saya. Maaf jika ada kesalahan ataupun masih banyak kekurangan. Terima kasih.